Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini melanjutkan penjelasan tentang nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad itu nikmat pangkal, sedangkan nikmat imdad adalah cabangnya. Ada dua nikmat yang semua makhluk tidak bisa keluar dari keduanya, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Di semua ciptaan Allah itu mendapatkan dua nikmat ini, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad yaitu diciptakannya kita sebagai makhluk dalam bentuk manusia. Sebelumnya kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kemudian Allah menghendaki menciptakan kita. Jadilah kita ciptaannya yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Ini semuanya terjadi atas kehendak Allah dan kewenangan Allah. Bukan karena usulan orang lain, juga bukan karena tekanan makhluk yang lain, bukan usaha kita, bukan ikhtiar orang tua kita, tapi semata-mata karena kehendak Allah ingin menciptakan kita sebagai manusia. Dan kita tahu di antara sekian ciptaan Allah, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Maka kita harus bersyukur. Dan kita tidak hanya sekedar bersyukur sebagai manusia, tapi kita juga bersyukur sebagai manusia yang dilahirkan dari keluarga yang beriman, hidup di masyarakat yang beriman, hidup di negeri yang beriman, sehingga keimanan yang kita bawa sejak lahir itu akan terjaga karena didukung oleh lingkungan. Seandainya kita dulu diciptakan oleh Allah sebagai manusia tapi tidak lahir di Indonesia, lahir di negeri komunis, dari orang tua yang komunis, masyarakatnya komunis, bisa jadi kita sampai sekarang juga masih komunis. Ini nikmat besar, nikmat agung yang jarang disadari oleh manusia, yaitu nikmat ijad. Yang kedua nikmat imdad, yaitu dipenuhinya semua yang dibutuhkan oleh makhluk untuk menjaga keberadaannya sampai batas yang Allah tentukan. Setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak sekedar menciptakan, tapi juga memelihara keberadaan kita. Maka Allah sediakanlah semua yang kita butuhkan. Allah tahu kalau kita ini perlu udara, perlu oksigen, Allah sediain oksigen. Allah Maha tahu kita perlu air, Allah sediakan air. Allah tahu kita perlu makanan, Allah sediakan makanan. Dan semua yang kita butuhkan di dunia ini semuanya disediakan oleh Allah, diberikan secara gratis. Itu namanya nikmat imdad. Ya, nikmat imdad. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada makhluk yang telah diciptakan untuk menjaga keberadaannya. Karena kalau ijad ini tidak didukung dengan imdad, maka dia akan rusak, ya, akan rusak. Misalnya manusia hidup tapi kemudian tidak mendapatkan air. Nah, padahal air ini kebutuhan makhluk hidup, maka bisa jadi mati dan seterusnya.
Seandainya tidak diciptakan, maka tidak akan mendapatkan nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Khususnya kita sebagai manusia harus lebih bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menciptakan kita sebagai makhluknya yang paling mulia dalam bentuk manusia, dan kita diberikan nikmat yang beda dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani. Nikmat jasmani itu ya nikmat yang bisa diindra, misalnya enaknya makanan, segarnya minuman, manisnya buah-buahan, indahnya alam semesta, yang semuanya itu membuat kita senang. Itu nikmat jasmani. Kita bisa menikmati itu semua karena kita diciptakan. Seandainya kita tidak diciptakan, kita juga tidak akan bisa menikmati itu semua. Kemudian ada lagi nikmat rohani. Nikmat rohani itu berupa iman, keyakinan, ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Itu semuanya didapatkan oleh manusia karena manusia itu telah diciptakan oleh Allah. Sebelum diciptakan atau seandainya manusia itu tidak diciptakan, tidak akan mendapatkan itu semua. Nah, kemudian makhluk Allah yang Allah kasih nikmat iman itu ada malaikat, ada manusia, atau lebih umum disebut anak cucu Nabi Adam. Kemudian iman yang ada pada anak Adam itu digambarkan seperti mutiara hitam. Mutiara yang sangat berharga, sangat istimewa, dan mutiara hitam itu semakin digosok akan semakin bercahaya, akan semakin bersinar, akan semakin tampak keindahannya. Itu kalau mutiara hitam. Sedangkan iman yang ada pada malaikat itu seperti kaca. Kaca itu kalau kotor dilap sekali udah bersih. Tapi walaupun dilap berulang kali, ya dia tidak bertambah bersih. Ya cuma begitu-begitu saja. Nah, beda dengan mutiara hitam tadi. Itu semakin banyak digosok akan semakin bercahaya, semakin bersinar, semakin tampak keindahannya. Maka iman yang ada pada anak Adam itu jika digosok terus, dipupuk terus, maka akan lebih mulia, lebih tinggi dibanding imannya para malaikat. Ya. Jadi iman yang ada pada anak Adam, kita sebagai manusia itu jika dipupuk terus, dipelihara terus, ibaratnya mutiara hitam digosok terus, maka akan bercahaya, bersinar, tampak keindahannya, ya. Dan statusnya nanti akan lebih unggul dibanding dengan kaca, lebih unggul dibanding dengan imannya para malaikat. Maka klasemen hamba Allah yang paling dekat dengan Allah itu yang pertama ditempati oleh Rasulnya Allah dan Nabinya Allah. Itu statusnya lebih dekat kepada Allah dibanding malaikat. Ya, di Rasul itu walaupun manusia tapi lebih dekat kepada Allah dibanding para malaikat. Nah, Rasul dan Nabi ini diistilahkan dengan khawasu bani Adam, anak cucu Nabi Adam yang istimewa, punya keimanan yang melebihi imannya para malaikat. Kemudian di bawahnya yaitu malaikatul muqarrabin. Jadi di dunia malaikat itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Nah, yang paling tinggi kedudukannya di kalangan malaikat itu adalah disebut malaikatul muqarrabin. Malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Itu di bawahnya para rasul dan para nabi. Kemudian di bawahnya lagi adalah arifin, anak Adam yang mengenal Allah. Ya. Jadi kita ini, orang-orang yang beriman ini, jika kita terus mau memupuk iman kita dengan ilmu tentang keimanan, maka status kita bisa di bawahnya malaikat muqarrabin. Ya. Di bawahnya malaikat muqarrabin. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, di bawahnya
orang-orang yang mengenal Allah yaitu arifin adalah awamul malaikat, umumnya malaikat. Ya. Di umumnya malaikat itu di bawah arifin. Jadi kedekatannya kepada Allah masih lebih dekat arifin. Arifin ini anak Adam yang telah mengenal Allah. Nah, di bawahnya awamul malaikah. Baru yang paling bawah yaitu awamul mukminin, umumnya orang-orang yang beriman. Ya. Umumnya orang beriman tapi dia tidak sampai mendapatkan derajat arifin, itu di bawahnya awamul malaikah. Dengan demikian manusia itu jika terus berupaya meningkatkan pengetahuannya untuk mengenal Allah, maka statusnya akan lebih tinggi daripada para malaikat. Kalau sekarang ini Rasul dan Nabi sudah ditutup, maka masih ada satu kedudukan yang bisa diraih oleh manusia biasa, yaitu arifin. Ya, arifin itu di bawahnya malaikat muqarrabin, di atas malaikat awam. Nah, kalau kita tidak mau memupuk iman kita, ilmu kita, ya kita cukup di klasemen yang kelima di bawah ini, awamul mukminin, orang-orang beriman yang tingkat awam. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Fa an amal haqqu subhanahu ta'alaika ayyuhal insanu awalan bi nikmatil ijad. Maka kesimpulannya, Allah al-haq telah memberikan kepada manusia pada mulanya dalam bentuk nikmat penciptaan. Wa ashabaka ra'fatu wa tawaddudu. Kemudian nikmat penciptaan ini oleh Allah juga disertai dengan rasa kasih dan sayang. Untuk apa kasih sayang ini diberikan kepada manusia? Litathura maziyatuka, agar kalian lebih unggul dibanding makhluk yang lain. Watak mula, dan agar sempurna apa nikmatuka, nikmat kalian. Jadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia, setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, diberikan rasa kasih dan sayang. Yang dengan kasih dan sayang ini akan tampak jelas keunggulan manusia dibanding makhluk yang lainnya. Juga nikmatnya akan semakin sempurna. Summa anama alaika saniyan bi nikmatil imdad. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan kepada kalian yaitu nikmat imdad, nikmat kelanjutan tadi itu. Nah, nikmat kelanjutan atau imdad, atau kita maknai dengan anugerah, itu ada dua macam, hisiyatan wa maknawiyatan. Ada yang bersifat indrawi, ada yang bersifat maknawi. Nah, amal madatul hisi faghadhaul basariyati min awalinas ati ila muntahaha. Contoh nikmat imdad yang indrawi adalah Allah memberikan makan kepada manusia sejak awal dia tumbuh sampai dia mati. Di manusia itu Allah kasih nikmat imdad, nikmat kelanjutan yang bersifat indrawi. Salah satunya yaitu diberi makan semenjak tumbuh sampai dia mati. Dan yang dimaksud tumbuh itu, Pak, itu tidak setelah lahir. Ya. Sebelum kita lahir pun itu sudah tumbuh kita ini. Ya. Nanti akan di bawah itu dijelaskan secara rinci bahwa manusia itu sudah Allah kasih makan sejak dia belum lahir. Taunya kita kan dikiranya manusia itu baru perlu makan kalau sudah lahir. Padahal sejak awal pertumbuhan itu sudah perlu makanan. Lah makanannya apa? Caranya makan bagaimana? Nanti di bawah akan saya bacakan penjelasannya.
Tapi yang jelas manusia itu sejak awal pertumbuhan itu sudah Allah kasih makanan. Wa amal madatul maknawi, adapun anugerah dari Allah yang bersifat maknawi adalah faghada urruhi, yaitu makanan yang bersifat rohani. Jadi ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Nah, santapan rohani itu apa bentuknya? Min kutil yakini, yaitu berupa kuatnya keyakinan. Ya, di keyakinan itu bagian dari nikmat rohani. Bagaimana agar iman kita itu bisa semakin yakin, ya tentunya harus dipupuk, dipelihara, ya, ditingkatkan pengetahuannya. Mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Ya. Wal ulumi, dan aneka macam ilmu. Di aneka macam ilmu, terutama ilmu untuk mengenal Allah, itu juga termasuk makanan rohani. Wal ma'arifi, dan pengetahuan-pengetahuan, tidak hanya diberitahu tentang alam syahadah, tapi juga diberitahu sebagian dari alam gaib. Wal asrori, dan berbagai macam rahasia. Itu semua adalah bagian dari nikmat rohani, makanan rohani atau santapan rohani. Jadi sampai di sini kita jadi tahu bahwa diri kita sebagai manusia itu terdiri dari makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani. Maka karena kedua-duanya ini perlu santapan, perlu makanan, maka juga harus kita penuhi haknya. Nah, sayangnya kita sebagai manusia itu hingga saat ini banyak yang belum sadar akan kebutuhan rohani kita. Perhatian kita masih lebih banyak pada hal-hal yang bersifat jasmani. Contohnya kita ini lah, ya. Sehari semalam minimal makan itu berapa kali? Minimal 3 kali. Pagi, siang, sore atau malam. Ya. Itu baru makan pokoknya, belum cemilannya. Kemudian minum juga lebih dari 3 kali. Terus perawatan jasmani kita. Kadang orang demi menjaga kecantikannya, ketampanannya, biar tubuhnya tetap atletik, itu dia rela mengeluarkan biaya yang sangat besar. Aneka macam olahraga dijalani. Ujung-ujungnya cuma apa? Untuk menjaga kesehatan dan keindahan jasmaninya. Kalau sakit, tidak usah disuruh, langsung segera ada kesadaran berobat. Mulai dari minum obat, minum jamu, pergi ke dokter, sampai opname, operasi, bahkan biaya berapapun dia rela mengeluarkan demi menjaga kesehatan jasmani. Padahal ujung-ujungnya apa? Jasmani itu cuma calon makanan cacing tanah. Secantik apapun orang itu, setampan apapun orang itu, ujung-ujungnya kalau mati, mayatnya ya dipendem di tanah buat makanan cacing tanah. Padahal biaya perawatannya sudah gak karuan banyaknya. Sementara rohani kita, pertanyaannya, tadi dikatakan rohani itu perlu ilmu. Sekarang dalam satu hari berapa kali kita ngaji? Ya. Kalau sehari belum tentu ngaji, sekarang dalam waktu seminggu lah. Ya. Seminggu itu berapa kali kita mengaji? Kadang-kadang seminggu ngaji sekali aja ternyata yang dibahas bukan masalah rohani, masalah jasmani juga. Ini sudah datang di tempat pengajian itu yang dibahas bukan santapan rohani, masih santapan jasmani juga. Nah, kemudian ketika rohani kita sakit, adakah kesadaran kita untuk mengobati rohani kita? Padahal penyakit rohani itu juga jauh lebih berbahaya, Pak. Ya. Penyakit rohani itu apa? Ya, mulai dari musyrik, ya, riya, ujub, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari penyakit-penyakit rohani yang dampaknya itu sampai dibawa ke akhirat. Ya.
Jadi penyakit rohani itu kalau tidak diobati, tidak disembuhkan, itu dampak buruknya sampai ke akhirat. Nanti itu ada orang masuk neraka karena takabur, masuk neraka karena ujub, masuk neraka karena riya. Itu. Kenapa? Itu penyakit-penyakit rohani yang dampaknya sampai di akhirat. Tapi tidak ada ceritanya, kenapa kamu masuk neraka? Oh, saya dulu di dunia bengek. Tidak ada itu. Ya. Kenapa kamu di neraka? Oh, saya dulu waktu di dunia itu tidak bisa menjaga kesehatan fisik, sehingga saya sakit-sakitan. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi penyakit jasmani itu dampaknya hanya di dunia. Tapi kalau penyakit rohani itu dampaknya sampai ke akhirat. Tapi sekali lagi sayangnya ya, perhatian diri kita terhadap kita sendiri itu belum seimbang. Kita selama ini masih disibukkan urusan jasmani, tapi rohani kita biarkan terlantar. Ya, kita biarkan terlantar. Contohnya itu adalah bahwa asupan gizi rohani itu adalah melalui pengajian, nyari ilmu. Pertanyaannya dalam seminggu berapa kali kita nyari ilmu? Kadang-kadang sudah nyari ilmu aja, ternyata ilmu yang disampaikan ilmu jasmani juga. Belum tentu dapat ilmu yang bersifat rohani. Bahkan kadang-kadang ilmu yang bersifat rohani itu minim sekali peminatnya, minim. Ya. Padahal itu yang sangat dibutuhkan. Nanti yang menghadap Allah itu adalah roh kita, jasad kita kembali ke tanah. Jadi makanan cacing tanah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu miliknya Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Itu yang berasal dari tanah dikembalikan ke tanah. Yang berasal dari Allah akan kembali ke Allah. Jasad kita, jasmani kita dari tanah, ya akan kembali ke tanah. Roh kita itu yang akan kembali ke Allah. Maka mumpung masih ada kesempatan, mari ya kita tingkatkan perhatian kita terhadap rohani kita, terhadap kebutuhan rohani kita. Nah, summa inna hadzal madatal ma'nawiyya min haitsu huwa yanqasimu ala salasati aqsamin. Kemudian sesungguhnya anugerah-anugerah yang bersifat maknawi, contohnya ya iman tadi itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Minhu ma la yazidu wa la yanqusu. Pertama, iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak hanya iman tapi juga ilmu. Ilmu yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Keyakinan yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa huwa madadul malaikah. Dan yang demikian ini oleh Allah diberikan kepada golongan malaikat. Di malaikat itu imannya enggak tambah enggak kurang. Keyakinannya kepada Allah enggak tambah enggak kurang. Ilmunya juga enggak tambah enggak kurang, stabil kayak kaca tadi itu ya. Jadi enggak tambah enggak kurang, itu imannya malaikat. Qala ta'ala fihim, Allah telah berfirman terkait dengan imannya malaikat tadi itu, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Wa ma minna, dan tiada dari kami illa lahu kecuali bagi malaikat maqamun, kedudukan maklumun yang diketahui, tetap seperti itu. Enggak tambah, enggak kurang. Itu bagian yang pertama. Wa minhu mayazitu wa yanqusu. Yang kedua, ada makhluk, ada anugerah yang sifatnya itu bertambah dan berkurang. Tidak bertambah dan berkurang. Mayazitu wa yanqusu. Bisa bertambah dan berkurang. Wa huwa madatu awami bani Adam, yaitu iman, ilmu, keyakinan yang ada pada umumnya anak Adam, umumnya manusia. Itu imannya kepada Allah kadang tambah, kadang kurang, kadang naik, kadang turun. Pas baru ngaji naik, pulang ngaji turun lagi. Terus besok ngaji lagi naik lagi, enggak ngaji turun lagi. Nah, sekarang kalau dihitung-hitung kira-kira naiknya dengan turunnya lebih banyak mana gitu. Ya. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Kalau pas baru dengerin nasihat itu ya kayaknya imannya itu naik, kayaknya itu ilmunya naik, yakinnya naik. Nanti pulang nyampe rumah ada masalah keluarga turun lagi, langsung turun.
Terus besok ngaji lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tinggal nanti lebih banyak naiknya atau lebih banyak turunnya. Atau naiknya berapa derajat terus turunnya berapa derajat. Itu yang tahu ya diri kita masing-masing. Itu umumnya anak Adam begitu. Imannya, ilmunya, keyakinannya kadang bertambah, kadang berkurang. Wa minhu mayazidu wa la yanqusu. Kemudian yang ketiga ini yang paling hebat. Bahwa imannya, ilmunya, keyakinan terus bertambah dan tidak akan berkurang. Wa huwa madatu khawasihim. Yang demikian ini adalah Allah berikan kepada anak Adam yang istimewa. Anak Adam yang istimewa itu siapa? Karrusuli, seperti para rasul. Jadi kalau imannya rasul, ilmunya rasul, keyakinannya rasul itu tidak mungkin turun. Terus naik, terus bertambah, tidak pernah berkurang. Jadi kalau ada ucapan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa tambah bisa kurang, itu berlaku untuk orang awam. Ya. Kalau imannya malaikat tetap enggak naik, enggak turun, enggak tambah, enggak kurang. Kalau imannya nabi meningkat terus, tambah terus, enggak bakalan berkurang. Wal anbiya'i, dan para nabi, wa akabirul auliyai, dan para pembesarnya para wali Allah. Bukan wali biasa. Di dunia wali itu juga bertingkat-tingkat. Ada sultanul auliya, ada rajanya para wali. Wali pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang di dunia itu cuma satu, ada yang 40, ada yang banyak. Nah, itu di dunia perwalian juga begitu. Nah, para pembesarnya para wali itu juga termasuk orang-orang yang ilmunya terus bertambah, keyakinannya kepada Allah terus meningkat, imannya juga terus naik, tidak pernah turun. Nah, sekarang kalau kita bukan rasul, bukan nabi, dan bukan wali, bagaimana kalau pengen naik? Nah, wa man ta'allaqa bihim, dan orang yang bergantung kepada akabirul auliya, artinya orang-orang yang mau menjadi muridnya para pembesarnya para wali. Miman takhola tahta hadonatihim, yaitu orang-orang yang di bawah asuhan para walinya Allah. Jadi kalau kita bukan wali tapi punya guru wali atau pengikutnya para wali, ya insya Allah iman kita juga akan ikut di bawah naik, di bawah tambah, meningkat. Karena dibimbing terus, dibimbing oleh orang yang imannya meningkat, akhirnya kita ikut meningkat. Siapa mereka itu? Minal fuqara'i, yaitu orang-orang yang selalu butuh kepada rahmatnya Allah. Wal muridina, dan orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah. As-sa'ir, yang berjalan menuju Allah. Jadi mereka itu walaupun manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, tapi dia di bawah asuhannya guru-guru seorang wali, yang dalam dunia thariqah disebut dengan istilah mursyid. Nah, famadatuhum fi ziyadati ala dawam. Anugerah yang mereka terima, iman yang mereka terima itu terus meningkat untuk selama-lamanya. Wa hadzal madatu sabitun liruhi qabla tisaliha bil basariyati. Dan anugerah iman yang terus meningkat ini itu sudah diterima oleh roh sebelum roh itu ada jasadnya, Pak. Jadi semua ini tadi itu terjadi sebelum orang itu ada jasadnya, masih dalam bentuk roh, tapi sudah diciptakan oleh Allah, diciptakan sebagai roh, calon rohnya manusia. Jadi kita masih dalam bentuk roh, belum ada jasadnya, itu sudah dapat anugerah tadi itu. Ada yang imannya bertambah, ada yang imannya berkurang, itu berarti orang awam. Ada yang imannya bertambah terus, tidak berkurang. Itu anugerah semacam itu sudah Allah berikan ketika roh itu belum bersambung dengan jasad, belum ada wadahnya, masih dalam bentuk roh saja. Falidzalika aqarat birrububiyati fi alamid dzarri. Maka dari itu roh itu telah berikrar, ya, telah berikrar akan ketuhanan Allah di saat roh itu masih di alam benih, ya, di alam benih, di alam benih yang belum ditanam, alam dzar, alam dzur, ya. Alam dzur istilahnya. Itu ketika Allah
bertanya kepada para ruh itu, alastu birabbikum. Nah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu roh-roh tadi itu sudah menjawab, qalu bala, benar engkau adalah Tuhanku. Nah, itu ketika itu tuh roh itu belum ada jasadnya, masih di alam benih. Nah, qala fit tanwir, Syekh Ibnu Athaillah yang menulis kitab Al-Hikam ini juga menjelaskan di dalam kitab At-Tanwir, I'lam, ketahuilah, anal haqqa subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tawallaka, telah menguasaimu, bitadbirihi, dengan pengaturannya, ala jami'at warika, pada seluruh perputaranmu, pada seluruh perjalananmu. Jadi Allah lah yang telah mengatur kita dengan pengaturan yang terbaik semenjak kita masih jadi benih, ya. Benih Pak, ini nutfah aja belum Pak, sperma aja belum, ya, masih benih, ya. Kemudian benih itu nanti dipindah ke tulang sulbi, nah, tulang sulbi kemudian dimasukkan ke rahim dan seterusnya gitu. Itu sampai kemudian nanti kita lahir di dunia, sampai kemudian mati lagi. Itu semuanya yang ngatur adalah Allah. Di perjalanan ruh ini, ya, semenjak belum punya jasad sampai kemudian dimasukkan ke dalam jasad. Wa qama laka fi kulli dzalika biwujudi ibrarika, dan Allah telah mengurus kalian semenjak kalian belum disebut sebagai apa atau siapa, sampai kemudian kalian itu diberikan atau dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang baik. Jadi sebelum kita punya jasad, masih dalam bentuk roh, itu sudah diurus oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Faqama laka bi husni tadbiri yaumal maqadiri, maka kemudian Allah mengurus kalian dengan pengurusan yang terbaik pada hari penentuan. Hari penentuan itu kapan? Yauma alastu birabbikum qalu bala. Yaitu pada hari ketika Allah berfirman kepada kita-kita yang masih dalam bentuk ruh, Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu roh-roh kita yang belum ada jasadnya tapi nanti calon menjadi roh yang beriman, itu kita sudah jawab bala syahidna, benar kau adalah Tuhanku, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Nah, itu ikrarnya roh sebelum dia punya jasad. Nanti kalau sudah punya jasad ya bisa macam-macam nanti keadaannya. Nah, kita lanjutkan. Ini seorang ulama sufi tapi menjelaskan tentang tahap demi tahap proses penciptaan manusia. Lebih detail dibanding ilmunya dokter kandungan. Wa min husni tadbirihi, dan sebagian dari baiknya pengaturan Allah laka kepadamu, an arafaka bihi fa araftahu, bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepadamu sehingga engkau bisa mengenalinya. Jadi kita mengenal Allah itu karena Allah yang lebih dulu mengenalkan dirinya. Ya tadi itu alastu birabbikum, itu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada para ruh. Terus ruh jawab bala. Nah, jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada ruh, terus ruh itu menjawab ya. Seandainya Allah tidak memperkenalkan dirinya, ya ruh itu tidak akan kenal Allah. Di orang bisa makrifat itu karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Akhirnya kita jadi kenal Allah. Wa tajalla laka fasahatahu, dan Allah tampak jelas bagi kalian sehingga kalian bisa menyaksikannya. Tidak hanya itu saja, was tanto koka, dan Allah membuatmu bisa bicara. Wa alhamaka, dan Allah memberikan ilham kepadamu al-iqrara, untuk berikrar birububiyatihi, dengan ketuhanan Allah. Fawahattahu, kemudian kalian mengesakannya. Jadi yang membuat ruh kita bersaksi, ruh kita bisa ngomong, ya, punya ilham, bisa ngomong, mengakui
akan ketuhanan Allah, kemudian mengesahkan Allah, itu semuanya yang ngasih anugerah seperti itu siapa? Ya Allah juga. Ya, Allah juga. Tanpa dikasih oleh Allah, ya kita tidak bisa seperti itu. Padahal ini masih dalam bentuk ruh, belum ada jasadnya. Nah setelah itu, summa innahu ja'alakan nutfatan. Setelah kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk ruh dan kemudian dikenalkan dengan Allah, maka kemudian Allah menjadikan kita dalam bentuk nutfah. Nutfah itu sperma, ya, atau bibit sperma, malah gitu. Mustauda'atan fil aslabi, yang Allah titipkan ke dalam tulang sulbi atau tulang rusuk. Jadi nutfah itu oleh Allah ditaruh di dalam tulang yang ada pada tubuh manusia laki-laki, yang sering disebut dengan tulang rusuk atau tulang sulbi. Nah ketika kita masih dalam bentuk nutfah dan berada di tulang bapak kita, gitu aja ya gampangnya ngomong biar gampang memahaminya. Tawallaka bitadbirihi hunalika hafidhon laka, maka Allah lah yang menjaganya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memeliharanya sehingga kita bisa selamat sampai kemudian nanti bisa lahir dalam bentuk manusia. Jadi Allah jaga kita itu tidak hanya saat kita sudah hidup di dunia, Pak. Kita masih dalam bentuk nutfah, ya. Nutfah yang masih ada di tulang rusuk bapak kita itu sudah dijaga oleh Allah. Wa hafidhan lima anta fihi. Bahkan yang dijaga bukan hanya kita, tapi bapak kita juga ikut dijaga karena kita ada di situ. Jadi gini, contoh gampangnya gini. Kalau kita punya uang, supaya uang itu tidak rusak, maka uang itu kita taruh ke dalam kotak. Nah, setelah uang dimasukkan di dalam kotak, maka kotak itu juga harus dijaga. Kenapa? Karena nanti kalau kotaknya rusak, maka uang yang ada di dalamnya juga rusak. Nah, kita ini nutfah, masih dalam bentuk nutfah, dijaga oleh Allah, dimasukkan ke dalam tulang rusuk. Nah, supaya nutfah yang ada di dalam tulang rusuk ini tidak rusak, maka tulang rusuknya juga harus dijaga. Karena kalau tulang rusuknya ini rusak, nanti nutfah yang ada di dalamnya juga ikut rusak. Jadi bisa jadi ya, selamatnya bapak kita itu karena diselamatkan oleh kita yang masih ada di dalam tulang rusuknya. Karena Allah menghendaki kita nanti lahir di dunia, maka bapak kita oleh Allah diselamatkan. Kalau Allah tidak menghendaki kita lahir, biasanya bapak kita dimatikan, akhirnya kita yang ada dalam tulang rusuk ikut mati, nggak jadi manusia. Itu bentuk dari maha baiknya Allah kepada kita. Demi menciptakan kita itu sampai segitunya, ya. Allah menyelamatkan kita, ditaruh dalam tulang rusuk bapak kita, itu bapak kita ikut diselamatkan juga oleh Allah. Muwasilan lakal madada biwasitati ma anta fihi. Nah, minal abai ila bika Adam. Dan itu terjadi terus turun menurun, ya, sambung menyambung sampai kalau diurut terus sampai dari Nabi Adam. Ya, jadi roh kita itu barangkali penciptaannya bareng dengan rohnya Nabi Adam, ya. Tapi baru diturunkan di tahun 2020. Itu sudah berapa pindah dari satu tulang sulbi ke tulang sulbi yang lainnya. Ya. Terus di dalam tulang sulbi kita masih ada juga nutfah, nanti calon anak kita, calon cucu kita, begitu seterusnya. Itu semuanya yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Yang ngurus siapa? Yang ngurus Allah Subhanahu wa taala. Yang jaga siapa? Yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sufi bahas masalah kayak gini. Yang ini kan jarang dibahasnya. Kita umumnya bahas manusia itu punya lahir gitu aja. Setelah lahir baru dibahas. Padahal sebelum lahir itu juga ada hal-hal yang sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Ya tadi itu Pak, dari roh jadi nutfah. Nutfah dimasukkan dalam tulang sulbi. Terus tulang sulbi itu dijaga oleh Allah supaya nutfah yang ada di dalamnya tetap terjaga. Itu terus turun temurun, sambung menyambung mulai dari Nabi Adam sampai ke bapak kita. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai ke bapak kita. Nah. Kemudian soma qadzafaka fi rahmil ummi. Setelah nutfah itu nyampe di tulang rusuknya bapak kita, maka kemudian oleh Allah dipindah ke rahimnya ibu kita. Ya. Proses pemindahannya bapak lebih tahu. Ya.
Proses pemindahannya kita semua sudah tahu. Nah, kok dari tulang rusuk bapak kok pindah ke rahim ibu, bagaimana pindahnya? Ini udah kajian 17 tahun ke atas, jadi sudah paham lah. Ya, dipindah ke situ. Nah, fatawallaka bi husni tadbir. Lah itu pun proses perpindahan dari tulang rusuk ke rahim seorang ibu itu yang ngatur juga Allah. Ya. Yang ngatur juga Allah. Diberi dengan cara yang mudah, yang menyenangkan sehingga semua orang suka. Ya. Maka manusia dikasih syahwat itu ya dalam rangka ini kan. Kalau manusia itu tidak dikasih syahwat, manusia tidak bisa beranak pinak, bisa punah manusia itu. Ya, manusia bisa punah. Coba kalau ada manusia laki-laki tidak tertarik sama perempuan, akhirnya kan tidak bisa punya anak. Nah, maka dalam syariat Islam menikah itu ya dengan lawan jenis supaya bisa punya anak. Di akhir zaman kok aneh menikah dengan sama jenis, kan tidak bisa punya anak itu. Padahal Allah mensyariatkan pernikahan itu supaya keberadaan manusia yang punya tugas sebagai khalifah di muka bumi ini bisa terus lestari, bisa terus langgeng. Ya. Jadi dari tulang rusuk bapak kita dipindah oleh Allah ke rahim ibu kita. Wa ja'ala rahima qabilatan laka. Kemudian rahim itu juga mau menerima kedatangan kita yang masih dalam bentuk nutfah. Ardon yakunu fiha nabatuka. Yang mana rahim itu bagi nutfah bagaikan bumi, sedangkan nutfah itu biji yang ditanam, sehingga saat nutfah ditaruh di rahim inilah kemudian nutfah itu jadi tumbuh, ya, jadi tumbuh. Nah, tentunya juga ada yang gabuk juga dari sekian benih, itu ada satu yang kemudian tumbuh. Yang tumbuh itu nanti kemudian jadi anak, jadi manusia lahir gitu. Nah yang tidak tumbuh ya mati, karena jumlahnya jutaan ya, katanya jutaan itu banyak sekali. Satu kali keluar itu banyak sekali biji yang benih manusia yang itu. Cuma nanti yang tumbuh itu kadang cuma umumnya satu, tapi ada juga yang dua, contohnya kayak kembar gitu ya, 2, 3 sampai kembar banyak, itu berarti ya itu benihnya yang tumbuh tidak hanya satu tapi beberapa. Nah, itu yang ngatur semuanya adalah Allah. Di rahim mau menerima kedatangan si nutfah, dan rahim memposisikan dirinya sebagai bumi dan nutfah itu sehingga bisa tumbuh. Wa mustaudaan tu'ta bihi hayatuka. Nah, ketika nutfah sudah berada di rahim kemudian tumbuh, maka kemudian disitulah terjadi kehidupan. Tapi belum ada rohnya, Pak. Ya, belum ada rohnya, masih hidup saja. Ya. Masih hidup saja. Tapi nanti rohnya itu baru ditiupkan setelah usia kandungan itu berusia 4 bulan. Tapi kehidupannya sejak pertemuan nutfah di dalam rahim itu sudah terjadi kehidupan. Maka khusus untuk manusia itu ada istilah nyawa, ada istilah roh. Kalau dalam bahasa tasawuf itu sebenarnya yang nyawa itu disebut roh jasadi, sedangkan yang roh itu roh sultani, ya, yang ditiupkan pada saat kandungan usia 4 bulan atau 120 hari itu adalah roh sultani. Ya, sebelumnya sudah ada kehidupan tapi bukan roh sultani. Summa jama'a baina nutfataini, kemudian di situ berkumpullah 2 nutfah, antara nutfah dari bapak dan nutfah dari ibu. Wa alafa bainahuma, dan keduanya saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Fakunta anhuma, maka keberadaanmu itu ya dari 2 nutfah itu, ya, nutfahnya bapak, nutfahnya ibu kumpul di rahim, terus jadilah kita. Lima punaita alaihi hikmatal ilahiyah. Kalian diciptakan oleh Allah jadi manusia itu supaya menyaksikan hikmah ketuhanan. Min anal wujuda kullahu mabniun ala siril azdawaji, bahwa sesungguhnya semua yang wujud itu dibangun di atas rahasia perjodohan. Jadi ketika 2 nutfah bertemu di dalam rahim akhirnya menjadi orang, itu berarti yang jodoh bukan hanya jasadnya bapak dan ibu, tapi nutfahnya juga berjodoh sehingga bisa tumbuh. Karena kan ada orang yang bapak ibunya sudah jodoh jadi suami istri, tapi nutfahnya tidak bisa berjodoh sehingga tidak punya anak.
Nah, itu berarti nutfahnya tidak berjodoh ya. Tapi tulang sulbi dan rahimnya ya, berjodoh. Buktinya dia menjadi suami istri tapi nggak punya anak. Berarti yang jodoh hanya jasadnya tapi bijinya tidak berjodoh. Kalau bijinya berjodoh maka kemudian bisa jadi anak. Loh, kalau yang bukan suami istri kok malah jadi, itu gimana? Anak dengan keturunan itu beda Pak dalam fikih ya. Dalam fikih anak dengan keturunan itu pengertiannya beda. Yang disebut anak dalam ilmu fikih yaitu yang didapatkan setelah melalui proses pernikahan yang sah, itu baru namanya anak. Lalu tanpa pernikahan terus punya anak itu namanya apa? Keturunan. Hanya sekedar keturunan. Itu nanti status hukumnya beda ya. Jadi kalau bukan anaknya itu ya, kalau perempuan tidak bisa jadi walinya, jadi bapaknya nggak bisa jadi walinya, atau suami ibunya tidak bisa jadi walinya, ya, tidak dapat hak waris, terus nanti tetap dia bukan mahramnya begitu. Ya, jadi keturunan dan anak itu dalam bab fikih dibahas beda. Jadi kalau yang disebut walad anak itu yang didapatkan setelah melalui proses pernikahan yang sah. Kalau tidak melalui proses pernikahan yang sah itu namanya bukan anak tapi keturunan gitu. Nah, kemudian summa ja'alaka ba'da nutfati alaqatan, setelah kita jadi nutfah kemudian kita berubah jadi alaqah. Alaqah itu kalau di Indonesia sering diterjemahkan dengan segumpal darah, tapi makna yang seperti itu ternyata oleh para ulama-ulama tafsir dunia diketawakan ya. Di alaqah itu bukan segumpal darah tapi sesuatu yang bergantung, sesuatu yang menempel ya. Menempel. Muhayyatan lima yuridu subhanahu ayangkulaha ilaihi. Alaqah ini sebagai persiapan terhadap apa yang Allah kehendaki untuk nanti diubah lagi menjadi apa gitu. Summa ba'dal alaqati mudghatan, kemudian setelah berupa alaqah ya, yang di Indonesia sering dimaknai dengan segumpal darah, kemudian Allah rubah menjadi segumpal daging. Nah, summa fataqo subhanahu fi mudghati surataka. Ketika kita sudah dalam bentuk segumpal daging, maka oleh Allah dibentuklah kita sebagai manusia, mulai ada bentuk kepalanya, ada bentuk kakinya, bentuk tangannya gitu ya. Kayak di buku-buku tentang apa dia, di buku ibu-ibu yang mengandung itu ada gambar bayi dalam perut itu lah. Ya, jadi perubahannya seperti itulah ya. Jadi setelah jadi segumpal daging kemudian dibentuk. Nah, dibentuk nanti seperti manusia. Bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, bentuk matanya seperti apa gitu. Nanti kehendak Allah ada yang lebih banyak diserupakan ke ibunya, ada yang diserupakan ke bapaknya, ada yang perpaduan. Makanya di masyarakat itu kadang ada satu tradisi yang saya anggap aneh ya. Ketika ibu hamil dibacakan surat Yusuf supaya nanti kalau laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Mustahil lah. Nabi Yusuf orang Mesir, kita orang Indonesia. Yang jelas anak kita ya pasti kalau tidak mirip bapaknya mirip ibunya. Kalau mirip Nabi Yusuf ya kejauhan. Malah dicurigai, ini anaknya siapa ini? Bapak ibunya pesek kok anaknya. Nah, itu kan masyarakat itu kadang salah paham, padahal sebenarnya dibacakan surat Yusuf itu maksudnya biar soleh seperti Nabi Yusuf, biar solihah seperti Ibu Maryam gitu loh. Ya yang namanya anak itu fisiknya, bentuk jasmaninya ya tidak jauh dari kedua orang tuanya. Itu kepala didoain supaya ganteng kayak Nabi Yusuf, supaya cantik kayak Ibu Maryam. Ya tidak bisa, nanti malah dicurigai. Kok nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya, malah mirip tetangganya. Bahaya itu malah. Nah, jadi ketika sudah dalam bentuk mudghah kemudian oleh Allah dibentuk ya, dibentuk. Wa aqama fiha bunyatuka, nanti jadi tinggi apa pendek apa sedang itu Allah yang ngatur. Sampai satu lagi, summa nufiqa fi ruhu ba'da dzalika. Kemudian setelah itu baru ditiupkan roh. Padahal tadi sudah ada kehidupan sejak bulan pertama ya. Tapi baru ditiupkan roh itu pada bulan keempat. Kalau dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun itu tidak disebutkan hitungan harinya ya, cuma urut-urutannya itu sama ya. Nanti malah dari sulalah
kemudian nutfah, alaqah, mudghah gitu. Kalau di hadisnya itu disebutkan bahwa nutfah itu selama 40 hari, alaqah 40 hari kedua, kemudian mudghah 40 hari ketiga. 40 kali 3 120, maka 4 bulan. Kemudian di masyarakat ada tradisi selamatan 4 bulan. Nah, ketika usia 4 bulan inilah kemudian Allah meniupkan ruh sultani. Nah, bersamaan dengan ditiupkan ruh ini juga ditetapkan 4 hal, ya, takdirnya ditentukan. Maka kemudian orang tuanya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ya ketika Allah menetapkan rizkinya diberi rizki yang barokah. Ketika Allah menetapkan umurnya diberikan umur yang barokah, tidak harus panjang, yang penting barokah. Ya. Kemudian nasibnya juga nasib yang baik, ya, yang husnul khotimah itu. Ini malam ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang, karena nanti ada penjelasan Pak bahwa semenjak kandungan itu sudah ada rohnya 4 bulan, maka dia perlu makan. Makanannya apa? Lewat mana makannya? Nah, itu insya Allah akan kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Sekali lagi, hal ini dibahas, dijelaskan supaya kita ini tambah syukurnya kepada Allah. Betapa Allah itu maha baik sama kita gitu loh. Ya. Kita ini sudah dijaga oleh Allah sejak masih dalam bentuk nutfah yang ada di dalam tulang rusuk bapak kita, kakeknya kakek kita sejak zaman Nabi Adam sampai dipindah ke rahimnya ibu kita, itu sudah dijaga oleh Allah, sudah dicukupi oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah. Lah begitu lahir di dunia bisa kerja, bisa usaha, kok masih takut dengan rizki dari Allah, kan yo aneh. Wong dulu aja kamu ndak bisa kerja, ndak bisa doa, sudah dicukupi. Sekarang bisa kerja, bisa doa, malah takut ndak dapat rizki. Itu kan aneh. Akibat orang itu tidak kenal dirinya sendiri. Nah, kalau orang itu kenal dirinya sendiri, maka kemudian nanti akan mengenal Allah, bahwa ternyata Allah itu maha baik. Ya, Allah yang telah memelihara kita semenjak kita belum ada di dunia, masih dalam ruh, nutfah, ya, dan seterusnya tadi. Mudah-mudahan semuanya ini akan menambah rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahlil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.